terutama para leader. Apa kabar? Apakah teman-teman saat ini merasa capek, lelah gitu ya, gemes juga sama timnya, atau bahkan insecure gitu dengan kemampuan diri sendiri sebagai leader? Hai, Sobat Sarastia, terutama para leader, apa kabar? Semoga tetap diberikan kekuatan ya untuk membersamai timnya. Di video kali ini saya, Miss Alfira, tidak akan ngomong tentang metodologi ya gitu. Jadi video kali ini kita akan membahas yang mungkin lebih personal gitu ya sebagai seorang leader gitu. Teman-teman, para leader saat ini saya izin menebak ya. Apakah teman-teman saat ini merasa capek, lelah gitu ya, gemes juga sama timnya, atau bahkan insecure gitu dengan kemampuan diri sendiri sebagai leader? Ayo dijawab nih ya. Oke, teman-teman, kita tahu ya di zaman sekarang, di era cuan gitu, semuanya itu terasa kompleks, semuanya terasa tidak ada yang pasti, membingungkan, dan rasanya kita memang saat ini tuh dituntut untuk selalu menciptakan hal-hal yang baru gitu ya. Tenang para leader bahwa kamu tidak sendiri. Jadi banyak para leader di luar sana juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi teman-teman harus diingat bahwa tanggung jawab ini gitu tidak datang begitu saja ke teman-teman. Bahwa teman-teman harus memahami alam itu sudah mendesain kamu para leader memang berhak untuk menjadi leader gitu. Lalu bagaimana caranya biar menjadi leader yang hebat dan keren gitu ya? Yang pertama, teman-teman harus menyadari gitu bahwa ya memang kebenarannya, faktanya saat ini gitu kita diamanahi sebagai leader gitu. Kita diamanahi untuk membersamai, mengajarkan, kemudian memotivasi gitu, menggandeng tim kita agar menjadi individu-individu yang lebih baik dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk organisasi kita gitu ya. Nah, itu adalah the truth-nya, faktanya gitu ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga harus difahamin, menjadi seorang leader itu bukan sebuah prestasi gitu ya untuk saya pribadi gitu, walaupun tetap senang gitu bahwa title kita ini sebagai leader gitu ya, tapi ternyata itu hanya di permukaan aja gitu teman-teman, di permukaan gunung es yang ada di lautan gitu. Di bawahnya banyak banget tanggung jawab yang harus kita emban gitu. Nah, tanggung jawab ini akan menjadi sebuah beban gitu ya, atau menjadi sebuah hambatan, ujian yang terasa sangat berat ketika teman-teman tidak menerima gitu, atau tidak menjiwai, tidak mengembrace gitu tanggung jawab itu gitu. Artinya apa? Kita perlu sebuah penerimaan gitu ya, dan juga sebuah keinginan untuk menumbuhkan orang lain gitu. Jadi sehingga tanggung jawab yang tidak terlihat itu gitu ya, di balik title leader itu, teman-teman menerima itu sebagai sebuah perjalanan hidup gitu. Sebuah perjalanan di mana sebenarnya teman-teman itu tidak sedang menumbuhkan orang lain gitu, tapi teman-teman menumbuhkan diri sendiri agar bisa gitu membersamai tim yang lain, tim di bawah kita itu bisa menjadi versi terbaik diri mereka. Berat ya gitu. Bukan berat, tapi memang itu sesuatu hal yang tidak semua orang gitu di dunia ini mendapatkan kesempatan itu gitu. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa setiap individu itu memang menjadi leader untuk dirinya sendiri. Nah, untuk para kita ini yang para leader gitu kan, kita juga diberikan amanah tanggung jawab membersamai individu-individu yang memang menjadi tanggung jawab kita di dalam tim gitu ya. Nah, yang ketiga gitu teman-teman, kita bicara tentang bagaimana caranya gitu, how gitu untuk menjadi seorang leader yang didengar atau
seorang yang bisa mengajak gitu, menginfluence tim gitu ya untuk memberikan atau melakukan hal yang organisasi kita inginkan atau ekspektasikan gitu ya. Nah, memang ketika kita bicara cara itu seorang leader haruslah menjadi pribadi yang pembelajar gitu. Pembelajar ini tidak hanya belajar tentang metodologi bagaimana seorang leader itu harus bertindak atau kita mempelajari apa itu situational leadership misalnya. Di luar itu kita juga harus banyak-banyak teman-teman untuk berkontemplasi gitu ya. Kenapa kejadian ini terjadi gitu atau kenapa tim aku tadi misalnya melakukan hal ini gitu. Em, itu kita coba untuk refleksikan ke kita. Artinya pembelajaran apa sih yang sedang dibawa oleh kejadian yang baru saja terjadi gitu. Nah, kontemplasi ini memang harus dibarengi dengan kemauan kita atau kita belajar metodologi-metodologi leadership agar apa? Agar kontemplasi kita, kesadaran kita yang kita pelajari, yang kita bentuk itu juga kita bisa delivery atau kita bisa sampaikan ke tim gitu. Memang banyak banget teman-teman metodologi leadership yang ada gitu ya. Teman-teman bisa mempelajari di banyak sumber kayak gitu. Namun leadership menurut saya yang paling baik itu adalah ketika mampu membawa kita, menginfluence tim kita itu menjadi lebih baik bukan untuk mereka tapi juga untuk kita. Artinya ada faktor-faktor humanisme yang kita ajarkan gitu di dalam tim gitu ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang cara atau hasil atau habit yang akan keluar gitu ya ketika kita sudah mengetahui metodologi atau action yang kita lakukan. Memang kalau kita berbicara tentang people development gitu ya atau team development, banyak banget faktor yang mempengaruhi mulai dari moodnya kita sendiri gitu atau moodnya tim kita, background pendidikan kita ataupun tim kita, suasana lingkungan kita ataupun tim kita itu menjadikan apa yang kadang kita rencanakan atau yang kita canangkan untuk tim itu menjadi kadang tidak searah gitu atau tidak sejalan atau ujian-ujian terhadap para leader kan biasanya di sana ya, artinya sangat-sangat dinamis gitu. Tapi teman-teman, yang perlu kita pahami adalah kita mengenal seperti Kaizen ataupun misalnya 1% a day kayak gitu, bahwa yakini sesuatu hal baik yang kita lakukan setiap hari secara konsisten itu pasti akan menghasilkan sebuah culture, sebuah habit yang baik juga gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang bagaimana kita nge-lead a team gitu, bagaimana kita menjadi seorang leader yang baik untuk tim, tentunya kita tidak bisa saja kalau misalnya kita hanya nyuruh-nyuruh gitu kan, atau kita hanya memberikan ekspektasi tanpa tim melihat bagaimana kita juga bertindak kayak gitu, atau bagaimana kita juga menjalani ekspektasi yang kita berikan kepada tim itu. Apalagi sekarang kalau misalnya tim kita itu para Gen Z ya, para Gen Z ini tidak akan mau gitu melihat atau mengerjakan apa yang kita sampaikan ke mereka kalau mereka tidak melihat leader atau kita ini juga menjalankan hal yang sama gitu. Karena ingat ya, para Gen Z ini menilai sesuatu itu bukan dengan logika, bukan dengan hasil, tapi dengan hati mereka atau dengan rasa mereka. Jadi kalau rasanya mereka tidak melihat gitu ya, atau merasa leadernya ini tidak menjalankan apa yang diminta gitu pada mereka, mereka biasanya akan hilang respect gitu kepada para leader. Nah, itu yang memang harus kita jaga gitu, konsisten untuk melakukan apa yang kita ekspektasikan kepada tim kita, juga konsisten untuk tetap
belajar, membersamai, dan memahami bahwa seni leadership itu bukan untuk menyuruh orang gitu, tapi untuk menginfluence orang menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita misalnya sudah mengetahui dan kita sadar kita sebagai leader, kemudian kita memang punya gitu ya keinginan untuk menundukkan orang, kemudian kita juga menjadi seorang pembelajar, baik itu secara metodologi maupun sisi humanis kita, kemudian kita juga konsisten. Harapannya gitu, resultnya ini itu memuaskan gitu ya. Oh, kita sudah invest waktu, tenaga, pikiran kayak gitu untuk membangun tim. Nah, kalau kita bicara tentang result atau hasil gitu ya, teman-teman harus memahami gitu, walaupun misalnya kita sudah invest waktu, kemudian kita sudah invest tenaga, pikiran gitu ya, untuk bagaimana kita bisa memajukan tim kita, membangun tim kita kayak gitu kan. Tapi hasil ini sama sekali bukan domain kita, teman-teman. Maksudnya kenapa? Maksudnya apa gitu ya? Bahwa ternyata hasil ini itu atas dasar hak mutlak gitu, ACC atau tidak ACC-nya dari Tuhan gitu ya. Artinya apa? Manusia itu memang tempatnya berikhtiar gitu. Untuk hasil kita serahkan saja gitu ke Tuhan gitu, bagaimana baiknya untuk kita. Dan yang perlu diingat juga bahwa tidak ada usaha yang sia-sia gitu, teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman merasa jengkel gitu ya, mungkin ya, aku sudah berusaha untuk membangun timku, aku berusaha dekat dengan timku, aku sudah belajar ini itu untuk mengembangkan timku, tapi hasilnya tim aku tidak sesuai gitu dengan ekspektasiku. Nah, inilah gitu bahan kontemplasi kita lagi gitu, bahwa ada hal-hal yang mungkin itu sengaja dihadirkan oleh alam untuk memberikan kita pelajaran. Nah, kita kalau ngomongin orang gitu ya, atau people development atau team development, itu memang sesuatu yang indah gitu. Maksudnya sesuatu yang sangat menggambarkan seni kehidupan gitu, dimana ya leader itu sebenarnya adalah ajang kita untuk lebih belajar tentang bagaimana esensi-esensi manusia gitu, teman-teman. Oh, jadi ngalur ngidul ya. Semoga teman-teman dapat ya tentang intisari dari apa yang saya sampaikan. Buat para leader yang masih bingung di luar sana, yuk boleh banget hubungin kami di Sarastia gitu ya. Kalian boleh sharing-sharing atau kirim DM atau kontak kita via Telegram. Teman-teman harus tahu bahwa kita punya channel Telegram ya, nanti bisa masuk ke sana. Kita sering banget share gitu ya artikel-artikel ataupun pemikiran-pemikiran dari Sarastia, bagaimana caranya mengelola tim, kemudian bagaimana cara mengelola organisasi, bagaimana pengembangannya gitu. Nah, akhirnya pengennya tuh kita punya satu komunitas gitu yang bisa saling mendukung untuk memahami seni leadership ini ya. Oke, kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Semoga dapat memberikan insight buat para leader di luar sana. Bye!